Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia nikmat pada kita semua, yakni nikmat iman, Islam, dan ihsannya, hingga pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada kajian kemuslimahan. Dan semoga Allah memberkahi kita semua. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, ini teman-teman udah aktif ya? Insyaallah. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di hari Ahad ini. Mau mengingatkan, jadi teman-teman, pada kajian ini, kedengaran ya teman-teman ya? Kedengaran teh. Pada kajian ini nanti akan diisi sama Teh Lilis Susilawati. Teh Lilis ini akan memberikan hadiah itu buat insight terbaik. Jadi nanti buat teman-teman bisa buat insight atau resume, kemudian share di Instastory Instagram, dan lanjut tag 3 akun, yaitu yang pertama akun Teh Lilis namanya _Lilis_Susilawati14, akun kedua _Lingkar Khadijah, yang ketiga _Muflis Unida. Nah, setelah itu dikumpulkan maksimal yaitu tanggal 2 Juni jam 24, jam 12 malam ya, jam 12 malam. Kemudian akan diumumkan besok, diperuntukkan untuk panitia dan peserta untuk insight terbaik akan mendapatkan hadiah dari Teh Lilis. Seperti itu teman-teman. Ini langsung saja ya. Untuk mengefisienkan waktunya, saya Syifa Nadian selaku MC akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu ada pembukaan, acara yang kedua tilawatul Quran, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat ada diskusi tanya jawab, yang kelima doa, kemudian setelah doa dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Ibunya sudah hadir. Baik, mari kita buka kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya ya ini tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Utina Siti Juliani. Kepada Utina Siti Julia, mangga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharak. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Arti terjemahan surat Al-Imran ayat 42 sampai 43. Aku
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sungguh Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Oktinaria. Semoga dengan wasilah bacaan ayat suci dari Talia bisa memberikan keberkahan untuk kita semua dan rahmat teman kita semua. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi langsung dari Telilis. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan CV Telilis terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak ya suaranya? Kedengaran, Teh? Kedengeran ya? Iya, baik. Oke. Teteh izin baca CV Teteh ya, Teh? Boleh, Tafadol. Ya, silakan. Ya. Jadi nama CV materi kita ya ini namanya Telilis Susilawati SP, lahir Bogor, di Bogor 14 Mei 1996. Alamat dari Kampung Kamurung, Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Media sosialnya ada Lilis Susilawati, kemudian ada Instagramnya, _Lilis Susilawati 14. Teh Lilis ini sudah menikah dan memiliki 2 orang putri, teman-teman. Selanjutnya, latar belakang pendidikan Teh Lilis itu pernah mengenyam pendidikan di TK Yabunaya, SDN Gunung Batu 2 Bogor, SMP Negeri 14 Bogor, SMA IT Bina Bangsa Sejahtera, dan yang terakhir itu Universitas Juanda Bogor. Pengalaman bekerja pernah menjadi staf produksi benih Ikro Investment 2019. Selanjutnya CEO Rumah Ataki tahun 2019 sampai sekarang. Dan yang ketiga ini ada owner Kauniyah Bekasi dari tahun 2003 sampai sekarang. Pengalaman berorganisasinya banyak banget teman-teman, dari SMP, SMA, sampai kuliah, aktif organisasi. Kemudian organisasi yang masih aktif sampai sekarang ini ada di komunitas belajar Zero Waste dari tahun 2023 sampai sekarang. Adapun penghargaan yang pernah diraih ini juga banyak banget nih. 2013 pernah meraih juara 2 handball tingkat SMA, 2014 ada 3 penghargaan. Yang pertama juara 2 badminton tunggal putri se-Universitas Juanda, juara 2 film dokumenter se-Universitas Juanda, juara 3 volleyball putri se-Universitas Juanda, insyaallah. 2015 ada 2 penghargaan. Juara 2 Halal International Food. Kemudian penerima beasiswa pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, 2016 ada 3 penghargaan, menjadi delegasi PIMNAS Investment Summit 29. Kemudian penghargaan Warrior dari kami. Dan yang ketiga penerima beasiswa peningkatan prestasi. Langsung saja ya kita mendengarkan penyampaian dari Teh Lilis. Kepada Teh Lilis, Anda dipersilakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ya. Ya. Segala puji ya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan juga taufik dan juga hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi mana kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk kepada kita semua ya. Semoga kita semua mendapatkan
syafaat dari baginda ya, dari baginda Nabi Muhammad di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik, tadi sudah ya perkenalannya ya. Jazakillah khair kepada MC. Jadi nama Teteh Lilis Susilawati, biasa dipanggil Teh Lilis atau sekarang Umalis ya, karena memang sudah bertambah peran ya menjadi ibu, seorang ibu, alhamdulillah, dari 2 orang putri. Ya, alhamdulillah barakallah kepada teman-teman semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu ya, ada di agenda pada siang kali ini, di mana waktu pekannya teman-teman disisihkan untuk berdiskusi bersama, insya Allah. Mudah-mudahan akhir pekannya teman-teman itu berkah ya, insya Allah ya. Karena disisihkan untuk thalabul ilmi. Oke. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia atas kesempatannya, kepada Teteh untuk kita sama-sama ya di sini untuk bertukar pikiran bareng, berdiskusi aja ya, kayak sharing santai ya ibaratnya ya. Jadi seperti itu ya. Alhamdulillah di sini kita diamanahkan untuk sharing mengenai apa? Ada yang tahu? Ya. Cara menjadi muslimah ideal di era generasi Z ya. Alhamdulillah ya, Teteh senang banget ya bisa berkesempatan hadir di tengah teman-teman semua dengan silaturahmi kita pada hari ini gitu ya. Karena bisa menjadi charge juga bagi Teteh, charge keimanan. Alhamdulillah di sini kita niatkan segalanya hanya untuk mencari ridhonya Allah ya. Seperti itu ya. Teteh berada di sini bukan berarti wawasan Teteh lebih banyak, terus juga pengalaman Teteh juga banyak gitu ya, bukan berarti seperti itu gitu ya. Bisa jadi teman-teman di sini juga ada yang wawasannya lebih luas gitu ya. Jadi di sini sebagai sarana sharing aja ya gitu ya. Kalau misalnya jika Teteh bisa jawab, eh, Teteh akan jawab gitu ya. Kalau misalnya Teteh nanti pas pertanyaan tidak bisa jawab, Teteh usahakan bantu mencari jawabannya dan ngobrol bareng ya di lain kesempatan, insya Allah ya. Uh, Sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cara menjadi muslimah ideal di era generasi Z. Next. Ya. Untuk selanjutnya, apa itu muslimah? Jadi kita bahas secara generalnya dulu ya, teman-teman semua. Apa itu muslimah? Apa itu Gen Z ya? Silakan untuk teman-teman bisa ini ya, bisa keluarkan pendapatnya di kolom komentar. Apa itu muslimah? Silakan teman-teman yang mau mengeluarkan pendapatnya, apa sih itu muslimah gitu. Dari muslimah dulu ya, arti kata muslimah itu sendiri. Silakan, ada yang mau berpendapat? Bebas ya, apa aja boleh. Apa itu muslimah? Silakan bisa keluarkan ya pendapatnya. Teteh mau Ya, boleh di kolom komentar, boleh juga secara langsung. Apa? kalau langsung boleh Teh. Boleh, silakan tambah dulu. Ya, Cuman silakan Siti Juliani ya. Ya, iya silakan Ulfi ya. Teteh, kalau menurut saya muslimah itu adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan tentunya mengikuti syariat ketentuan yang ada sebagai seorang muslimah yang sesungguhnya. Itu Ya, Teh. ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah, jazakillah, Siti Juliani ya. Ya, jadi ya, seperti itu ya, muslimah ya. Nanti Teteh akan bahas untuk selanjutnya, apa itu Gen Z. Menurut teman-teman, apa sih arti dari Gen Z itu sendiri? Silakan ada yang mau berpendapat untuk pengertian dari Gen Z ini. Silakan. Boleh di kolom komentar, boleh juga langsung ya. Ada yang tahu apa itu Gen Z? Apa ya? Kita mau bahas Gen Z nih pada hari ini. Apa sih itu Gen Z ya? Ada yang mau berpendapat? Boleh di kolom komentar juga boleh ya, teman-teman.
Mau teh, mau lagi. Silakan yang mau berpendapat. Eh, dari Generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 sampai ada lagi yang mau berpendapat mengenai Gen Z ini? Gen Z adalah gen yang selalu mengikuti trending masa kini dan yang kreatif dalam era digital. Ya, betul ya. Terus ada lagi nih dari siapa? Gimana ya ini sekarang komennya? Orang yang lahir dari tahun 98 sampai 2012-an teh. Oke. Ya, lanjut ya. Ya. Tadi ya sudah dibahas mengenai Gen Z dan juga apa itu muslimah. Jadi muslimah bisa next ya. Next ya. Apa itu muslimah? Pengertian muslimah menurut KBBI adalah wanita yang menganut ajaran agama Islam dan menjalankan seluruh kewajiban serta perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam agama Islam ya. Nanti akan dijelaskan mengenai muslimah itu sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya apa itu Gen Z? Ini Teteh ambil referensi dari Brain Academy by Ruang Guru ya. Generasi Z atau Gen Z adalah jadi generasi Zoomer kalau bahasanya ya. Adalah generasi yang lahir di antara tahun 1995 sampai 2010 yang artinya saat ini Gen Z itu berusia 13 tahun sampai 28 tahunan yang ada duduk di bangku sekolah, ada yang masih kuliah dan juga ada yang pula sudah bekerja dan baru menikah. Seperti itu ya. Jadi bisa next. Ya, ini ya gambarannya ya. Nah, di sini ada generasi dari tahun ke tahun. Ya, ada boomers dari tahun 1940 sampai 1959, ada generasi X, generasi Y ya, millennials, dan juga ada generasi Z, kemudian generasi Alpha. Ya, dari tahun ya, tahun silih berganti, maka generasi baru pun akan lahir ya ke dunia gitu ya. Ada yang bilang kalau generasi zaman sekarang itu generasi yang manja, terus apa serba instan, terus juga dikit-dikit healing, ya nggak sih gitu ya. Jadi pening-pening dikit gitu ya, healing gitu, butuh healing dan sebagainya gitu ya. Benar nggak sih demikian gitu ya? Kadang kita juga mungkin ya ada yang pernah dibanding-bandingkan dengan orang tua gitu ya. Waktu mama seumuran kamu nggak ada tuh yang namanya overthinking, terus juga ngeluh ngeluh maksudnya ngeluhnya kebangetan gitu ya. Terus misalnya papahnya nih bebannya lebih berat gitu, nggak ada ojek online. Kalau dulu tuh kan nggak ada ojek online ya. Terus juga kalau misalnya sekolah pun harus melewati sawah, mendaki gunung gitu ya, melewati lembah gitu ya. Terus sebagai itu ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh dikit-dikit ngeluh, capek. Jadi dengan kemudahan yang ada ya seperti ojek online dan sebagainya, malah membuat diri kita itu jadi nggak strong gitu ya. Jadi gampang mengeluhnya gitu ya. Kalau dipikir-pikir seperti itu ya sebagian. Jadi dari generasi Z ini yang tahun berapa? Tahun 1995 sampai tahun 2010 ini gitu. Kenapa sih disebut Gen Z gitu? Jawabannya sederhana ya, karena emang generasi sebelumnya adalah Gen X dan juga Gen Y gitu. Maka generasi setelahnya ya generasi Z gitu ya, sesuai abjad. Nah, setelah Gen Z ini muncullah generasi baru yaitu generasi Alpha. Jadi setelah huruf Z balik lagi ke abjad A seperti itu ya, generasi Alpha. Generasi Z ini Teta juga termasuk generasi Z ya. Berarti kita satu generasi. Satu generasi di generasi Z Teta 96 ya. Jadi generasi Z ini memang punya ciri-ciri yang berbeda-beda dengan generasi sebelumnya gitu ya. Bisa next ya. Ya.
Ya, tadi ya. Jadi kalau misalnya generasi Z ini, jadi setiap generasi itu memiliki ciri khas perilaku yang berbeda-beda gitu ya. Punya ciri-ciri yang berbeda-beda dengan generasi sebelumnya. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh McKinsey ya, kita ini lebih melek teknologi, kreatif, menerima perbedaan di sekitar, peduli terhadap masalah sosial, dan senang berekspresi, baik di dunia maya maupun realitas. Seperti itu ya. Ini Tete ambil dari Brain Academy by Ruang Guru ya. Kelemahannya FOMO, terus juga mudah cemas dan stres, mudah mengeluh, dan juga self-proclaimed ya. Yang pertama itu kan melek teknologi ya, pasti ya, atau bahasa kerennya itu savvy ya, tech savvy gitu. Generasi Z ini memang tumbuh di era teknologi kan ya. Kita ini ya, kita ini tumbuh di era teknologi yang sedang berkembang dengan cepat banget dan juga sangat pesat. Dari internet ya, internet, terus juga media sosial, terus juga berbagai aplikasi kayak aplikasi apa? Kayak pesan makanan, terus aplikasi transportasi, dan berbagai aplikasi-aplikasi lainnya ya. Dan juga menurut dari Brain Academy ini, by Ruang Guru ya, generasi Z di Indonesia ini menempati posisi teratas yang paling banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di internet gitu ya. Rata-rata 7 sampai 13 jam setiap hari. Ya, 7 sampai 13 jam setiap hari ya. Bisa dibayangkan itu setiap hari ngapain aja ya gitu ya. Apakah main game atau ngerjain tugas atau hanya scrolling yang kurang bermanfaat atau sebagainya gitu ya. Terus yang kedua juga apa tadi kreatif ya, kreatif. Kalau misalnya kan kalau orang zaman dulu ya, misalnya orang tua kita gitu ya, kita nanya ke orang tua atau kakek nenek gitu ya, dulu cita-cita mereka mau jadi apa gitu ya. Rata-rata misalnya dokter, terus juga PNS, dan juga profesi lainnya gitu ya. Kalau misalnya sekarang tuh, jadi berkaitan dengan kehadiran internet gitu ya, generasi kita itu jauh lebih kreatif. Kan kalau sekarang itu namanya apa? Industri kreatif ya, industri kreatif. Jadi pada kreatif di dalam industri kreatif itu, khususnya yang berhubungan dengan kayak konten kreator, terus juga ada broadcaster, ada vlogger, sampai mendirikan perusahaan rintisan kayak startup gitu ya. Gitu ya, kalau sekarang tuh bedanya, jadi ada kaitannya dengan industri kreatif, terus ada juga digital marketing, ya, seperti itu. Terus yang ketiga, menerima perbedaan. Ya, jadi walaupun Gen Z ini mungkin dikenal manja ya sebagian ya, tapi sepertinya namun mampu menerima perbedaan dari sekitar kayak agama, suku, dan juga ras, dan juga adat istiadat meskipun berbeda, ya tetap satu gitu. Jadi nggak masalah dalam bergaul dengan kelompok yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya kata orang Jaksel mah, apa namanya, open minded gitu ya. Jadi menerima aja perbedaan-perbedaan itu gitu ya. Terus yang keempat ada peduli terhadap sesama gitu ya. Meskipun tadi ya kalau misalnya di Indonesia itu 7 sampai 13 jam ya menggunakan internet, tapi mereka itu masih ada rasa peduli ya, peduli terhadap sesama gitu ya. Jadi justru mereka ini paling cepat untuk menyebarluaskan informasi. Kayak misalnya sekarang-sekarang, kalau misalnya ada tukang dagang, misalnya nih, yang ada di ini ya, yang lagi booming-booming gitu ya. Misalnya ada tukang dagang yang lagi sepi dagangannya, terus Gen Z ini selaku memang dia aktif dalam sosial media, dia langsung upload, dan akhirnya dagangan tersebut rame, misalnya kayak gitu ya. Terus yang kelima, senang berekspresi. Ya, senang berekspresi. Jadi Gen Z ini dijuluki dengan ini ya, mereka gemar berekspresi untuk menemukan jati diri. Kayak misalnya di Instagram ya, ada yang hobinya lari, terus juga olahraga lainnya, terus ada yang suka traveling, terus ada yang suka apa lagi? Makanan dan sebagainya ya, kuliner gitu. Terus mereka abadikan dalam Instagram atau sosial media lainnya seperti itu ya.
Terus kelemahannya apa? Tadi ya, kelemahannya adalah FOMO. Ya, kekurangan dari Gen Z ini FOMO ya. FOMO itu apa singkatannya? Ada yang tahu? Ya, fear of missing out gitu ya. Berarti kecemasan jika kehilangan momen atau informasi tersebut gitu ya. Jadi eh, sering apa ya, kayak membanding-bandingkan gitu ya dengan kalau misalnya ketinggalan, jadi merasa tertinggal, jadi dikhawatirnya karena kurang bersyukur gitu. Yang kedua, kecemasan dan tingkat stresnya yang tinggi gitu ya. Ini kalau misalnya tidak dipupuk dengan keimanan gitu ya, akan menimbulkan kecemasan dan tingkat stres yang tinggi. Yang kedua ya, ada mudah mengeluh dan self fulfillment ya. Oke. Next. Boleh next ya. Ya, makasih. Ya, jadi tadi ya udah kita ketahui karakteristik dan juga apa tadi, kelemahan dari Gen Z itu tersendiri. Bagaimana kita sebagai muslimah menyeimbangkan gitu ya dengan generasi sekarang kita gitu ya, generasi Z ini. Yang pertama adalah menjadi muslimah seutuhnya ya, menjadi muslimah seutuhnya, yaitu dengan menutup aurat sesuai syariat. Yang kedua, berilmu, semangat belajar lifetime. Maksudnya itu seumur hidup, semangat belajar lifetime seumur hidup ya. Yang ketiga ada bermanfaat, menyibukkan diri ya dengan hal-hal yang positif, terus menjadi impact maker. Yang selanjutnya ada bertakwa, yaitu cinta, takut, dan juga harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh next. Ya. Ya, yang pertama ini ada ya, menutup aurat sesuai syariat bagi muslimah. Ya, tadi ini masih nyambung ya dengan menjadi muslimah seutuhnya. Yang pertama ya, ini menjadi poin pertama, menjadi muslimah seutuhnya, yaitu menutup aurat sesuai syariah bagi muslimah. Ya, yang pertama, memakai pakaian menutup dan melindungi seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan ya. Itu hadis riwayat Abu Daud ya. Abu Dawud ya. Terus yang kedua ada Quran Surah An-Nur ayat 31. Tafadol, ada yang mau membacakan Quran Surah An-Nur? Silakan yang mau jadi volunteer. Ayo, tolong bacakan serta artinya. Quran Surah An-Nur ayat ke-31. Quran Surat An-Nur ayat 31, artinya aja teh. Boleh sama ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة
غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan auratnya, kecuali kepada ayah ayah mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudari laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengetakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jazakallahu khair ya, sudah membacakan Quran Surah An-Nur ayat ke-31 ya. Nah, dia mengenai apa? Menutupi dada ya. Untuk selanjutnya ada poin ketiga yaitu tidak transparan, maka gunakan kain tebal. Pada hadis riwayat Malik dan juga Muslim yang berbunyi akan ada kelak pada umatku wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang gitu ya. Kayak bajunya yang ketat dan juga transparan. Ini masuk juga ke poin 4, tidak sempit, tidak menimbulkan tekuk tubuh ya. Jadi ketat ya maksudnya ini ya. Hadis riwayat Malik dan juga Muslim. Jadi memakai hijab ini emang harus ya karena sebagai bentuk ketundukan seorang muslimah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Melalui hal itu, jadi hidayah akan semakin dekat gitu ya. Hidayah semakin dekat kepada kita. Hijab juga harus digunakan sesuai syariat yang tadi ya. Apa yang pertama? Memakai pakaian menutup melindungi seluruh tubuh selain wajah dan juga telapak tangan. Yang kedua menutupi dada, yang ketiga tidak transparan, yang keempat adalah tidak sempit ya. Seperti itu. Untuk next slide. Ya, ini mic dari ya. Untuk selanjutnya ya ada lagi berilmu. Jadi yang selanjutnya adalah berilmu, semangat belajar lifetime seumur hidup ya. Jadi seorang muslimah itu ya wajib ya kita harus berilmu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata berhenti untuk belajar karena emang gak ada kata berhenti ya dalam Islam karena mencari ilmu itu wajib bagi kita ya, bagi seorang muslim maupun sebagai seorang muslimah. Pada ini ya ada ya pada ayat apa? Hadis riwayat Muslim ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah ya. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dalam Islam itu kan thalabul ilmi atau menuntut ilmu itu dia anggap sebagai perjalanan yang seumur hidup gitu ya. Lifetime, walaupun dia muda maupun tua, ya tetap ya harus belajar gitu ya. Karena semua hidup ya. Kalau misalnya thalabul ilmu itu kan memang membutuhkan suatu dedikasi, ketekunan, dan juga upaya terus-menerus untuk mempelajari dan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-harinya juga seperti itu ya. Jadi dipastikan, diyakini bahwa ketika kita mencari ilmu kita harus memiliki niat yang benar, terus juga
diniatkan untuk mencari ridho Allah. Agar apa? Agar ilmunya semakin berkah seperti itu. Karena memang ya Nabi Muhammad SAW juga menekankan kita gitu ya, betapa pentingnya mencari ilmu sepanjang hidup gitu ya. Ya, tadi ya sudah dibacakan ya. Beliau juga menyarankan kepada sahabat-sahabatnya untuk mencari ilmu dan eh, Nabi Muhammad juga selalu sedia gitu, sedia untuk menjadi pengajar bagi para sahabat-sahabatnya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Adapun pada hadis riwayat Al-Baihaqi gitu ya, carilah ilmu dari buayam sampai liang lahat gitu ya. Jadi emang gitu, belajar itu lifetime gitu ya, seumur hidup. Jadi kita nih sebagai muslimah harus memiliki semangat belajar yang tinggi gitu ya. Apalagi yang masih muda-muda, yang masih belum terdistract gitu ya, belum terdistraksi sama kayak misalnya anak kayak belum terganggu sama hal-hal yang ya di luar ya, misalnya kayak anak gitu tiba-tiba bangun kayak tadi ya teteh anak teteh sudah bangun gitu ya, jadi lebih fokus gitu enaknya gitu ya, jadi bisa dimaksimalkan di masa mudanya gitu ya. Ya, jadi harus memiliki semangat belajar yang tinggi, pantang menyerah, keinginan yang kuat untuk berkontribusi dan berpartisipasi di masyarakat. Itu dari ilmu yang telah kita pelajari, kita amalkan di masyarakat gitu ya. Seperti itu. Next. Tadi ya, cara menjadi muslimah yang ideal ya di era Gen Z ini, yang pertama adalah menjadi muslimah seutuhnya, yang kedua berilmu, yang selanjutnya adalah bermanfaat, menjadi impact maker ya, membuat dampak. Dampak yang apa? Dampak yang bermakna gitu ya. Seperti itu. Alvan, Teteh ini dulu ya, ke kamar mandi dulu, anak mau ke toilet. Sebentar ya, Baik, anak mau ke kamar mandi dulu bentar. Apaan ya, ada iklan. Masya Allah. Oke, tadi baru nyampe mana yang ketiga ya, bermanfaat, menjadi impact maker atau membuat dampak yang bermakna ya, seperti itu ya. Yang pertama ini kita di rumah ya, bermanfaat di rumah maksudnya apa? Karena di rumah pun kita bisa berdakwah kepada keluarga kita ataupun adik kita, ataupun nanti ya kita sebagai muslimah akan memiliki generasi selanjutnya gitu seperti anak ya. Maka dari itu muslimah itu harus yang tadi yang berilmu sehingga menebarkan kebermanfaat khususnya di rumah dulu, saya keluarga seperti itu ya. Karena pada hadis riwayat At-Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebagai seorang muslimah gitu ya, jilbab dan identitas muslimah bukanlah suatu hal yang membatasi gerak langkah sosial seorang wanita muslimah gitu ya. Jadi seorang muslimah itu seorang wanita muslimah apa? Bentar dulu bentar. Iya, bentar dulu ya. Bentar. Tes.
Apaan ya, lanjut ya. Masya Allah. Ya, jadi jilbab atau identitas muslimah itu bukan suatu hal yang membatasi gerak langkah kita ya, langkah sosial, langkah di sekitar rumah, sosial kita sebagai seorang muslimah gitu ya. Jadi seorang muslimah juga bisa berkarya dengan kemampuannya dan juga menuai prestasi-prestasi yang sesuai dengan bakatnya, minatnya, dan kemampuannya. Seperti itu ya. Tadi di rumah, terus juga yang kedua ada di tengah masyarakat ya. Jadi di tengah masyarakat ini kita misalnya ambil contoh Ummu Syuraik ya. Ummu Syuraik ini sebagai tokoh pusat kunjungan gitu ya pada zaman kaum Ansor ya. Seorang perempuan kaya kaum Ansor, dia membelanjakan hartanya gitu ya, hartanya untuk kepentingan agama Allah gitu ya. Dan rumahnya itu dijadikan base camp ya, kayak sering disinggahi tamu-tamu. Jadi beliau ini, Ummu Syuraik ini adalah kayak seperti apa? Tokoh gitu ya, tokoh masyarakat pada masanya. Terus ada selanjutnya di rumah, terus yang kedua di tengah masyarakat, yang ketiga ranah profesi ya. Jadi kita bisa ya dimanapun kita bisa menjadi impact maker ya. Kita mau jadi dokter ataupun sebagainya, womanpreneur ya. Misalnya ambil contoh ranah profesi di womanpreneur ya. Kayak misalnya Siti Khadijah ya, Bunda Siti Khadijah ya. Beliau ini adalah womanpreneur ya, womanpreneur internasional ya. Beliau ini terkenal gitu ya di dunia ini gitu ya. Adalah seorang perempuan pedagang yang mulia dan juga kaya raya. Dalam mengelola perdagangannya dia ini mempekerjakan kaum lelaki gitu ya untuk menjualkan barang-barang dagangannya beliau gitu dengan memberikan kepada mereka sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Jadi dari kisah-kisah sahabiah gitu ya, banyak banget sebenarnya yang menjadi pelajaran kita sebagai seorang muslimah sehingga bisa dikorelasikan dengan generasi Z ini gitu ya. Bisa next. Maaf belum ya. Ya, tadi ya lanjutannya ada di majelis ilmu dan juga di ranah politik. Ya, lanjut aja. Apanya jadi salah fokus. Nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya ada poin yang keempat ya, bertakwa ya. Jadi sebagai muslimah ya, di era digital ini ya, di era Gen Z ini, kita dipastikan harus menerapkan, harus ikhtiar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Seorang muslimah sejati adalah mereka yang senantiasa melaksanakan tiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Selain itu, ia juga bertakwa terhadap ajaran Allah sehingga dia menerapkan apa yang ada di Al-Quran, mengamalkan sesuai dengan hadis ya, hadis Rasulullah SAW. Gitu. Terus ada pun bertakwa ini kaitannya dengan cinta, takut, harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maksudnya apa? Jadi cinta, takut dan harap kepada Allah ini apa? Cinta, takut dan harap kepada Allah, ibadah seorang hamba harus dibangun dari atas 3 pilar ini gitu ya. Jadi seorang hamba harus dibangun di atas 3 pilar ini. Cinta, takut, harap kepada Allah. Apakah pilar tersebut tadi ya, cinta, takut, harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuh udah satu paket gitu ya, satu paket. Jika seorang mukmin benar keimanannya, secara otomatis dia akan cinta kepada Robnya, ya kan ya. Jadi kalau misalnya kita seorang mukmin gitu ya, seorang mukmin lah ya, seorang mukmin benar keimanannya, secara otomatis dia akan cinta kepada Robnya. Kalau misalnya dia sudah cinta kepada Robnya, otomatis juga dia takut untuk bermaksiat, dia takut untuk ditinggalkan oleh Allah gitu ya. Takut kalau misalnya ditinggalin oleh Allah gitu ya. Gitu ya.
yang dia cintai. Maka orang yang beriman senantiasa untuk menjalankan harinya dengan takwa, ya, takwa, berharap kepada satu-satunya sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Jadi cinta, takut, dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus melihat ya bagaimana lingkaran cinta, takut, dan harap ini memanglah sebuah paket yang harus dimiliki oleh seorang mukmin gitu ya. Ya, tadi apa? Cinta, takut, dan harap hanya kepada Allah. Jadi cinta ini bisa mengubah ya. Kalau misalnya kita udah cinta gitu pada sesuatu apa ya, hobi gitu ya, atau suatu pengen, bisa cinta pada Allah gitu ya, pada Rasulnya. Cinta bisa mengubah misalnya orang lemah menjadi kuat gitu ya. Terus juga cinta bisa mengubah orang pesimis menjadi optimis gitu ya. Terus juga yang tadinya putus asa menjadi lebih kuat, yang tadinya pemalu menjadi pemberani gitu ya. Masya Allah ya, dengan cinta ini juga segala yang kita kerjakan pastinya akan terhitung pahala gitu ya. Pastinya cinta kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya jika kita mengaku cinta kepada Allah, kita juga harus membenci segala apa yang dibenci oleh Allah ya. Kayak misalnya makanan yang haram, terus juga berinteraksi berlebihan dengan yang bukan mahram gitu ya, itu juga Allah benci, dan lain sebagainya, kemaksiatan-maksiatan yang dibenci Allah lainnya gitu ya. Kalau misalnya ketika kita cinta kepada Allah, pasti ya akan melahirkan konsekuensinya, yaitu mencintai Rasul dan mengamalkan sunah-sunahnya gitu ya. Kayak misalnya tahajud, terus banyak istighfar, menjaga hudu, terus memuliakan masjid, sedekah terus duha, dan membaca dan juga mengkaji Al-Quran, seperti itu ya. Terus yang kedua itu apa tadi? Takut ya, takut. Apa itu takut? Ya, cinta, takut, yang kepada Allah. Kedua. Cinta. Ya, takut kepada Allah satu-satunya zat yang pantas ditakuti gitu ya. Karena tidak ada ya yang harus kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi rasa takut itu yang akan memandu hati kita ya. Akan memandu hati kita kepada segala kebaikan gitu ya. Jadi karena rasa takut kita kepada Allah, insya Allah akan menghalangi kita dari segala maksiat, segala keburukan, seperti itu ya. Yang terakhir tuh tadi apa? Cinta, takut, dan yang ketiga adalah berharap ya. Harap hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah ya pasti ya. Berharap hanya kepada Allah. Kalau misalnya kita berharap kepada Allah, insya Allah nggak akan PHP ya, nggak akan PHP gitu ya. Pasti diberi kejutan yang istimewa yang lebih gitu ya. Jadi rasa harap di sini maksudnya adalah rasa harap akan diterimanya amal perbuatan, harapan kita akan diampuni dosa, harapan untuk dijauhkan dari api neraka, harapan untuk dimasuk ke surga, dan harapan untuk berjumpa gitu dengan Allah. Rasa harap inilah yang akan mendorong gitu seorang muslim untuk selalu berusaha berada dalam ketaatannya. Kalau misalnya kita berharap kepada manusia, bagaimana rasanya? Pasti akan kecewa gitu ya, sia-sia seperti itu. Next ya. Ya, di sini masih bagian dari bab takwa. Ini Teteh ambil referensinya dari buku Dewi ya, Mbak Dewi Nur Aisyah. Itu buku Inspiring Us ya. Ini ada 9 life value of a Muslim. Yang pertama adalah siap lelah. Ya, tadi ini masih berkolerasi ya sama kelemahan Gen Z ya. Kalau kelemahannya kan katanya manja, mengeluh, terus dan sebagainya. Nah, ini adalah kita sebagai seorang muslim harus bisa memandu diri kita gitu ya, agar tidak cepat mengeluh dan harus pandai sabar dan juga bersyukur ya. Yang pertama ini adalah siap lelah ya.
jadi nggak mudah mengeluh gitu ya. Yang pertama adalah siap lelah. Siap lelah, siap capek. Nah, ini tuh masih dasar, masih basicnya gitu ya, masih dasarnya. Harus siap menanggung lelah, karena memang ya, orang yang bekerja 3 jam dengan orang yang bekerja 6 jam gitu ya. Jadi intinya kalau kita ingin punya hasil yang luar biasa, pasti ya semua bermula dari usaha dan juga ikhtiar yang luar biasa kayak gitu. Jadi hasilnya pun berbeda ya, dengan orang yang bekerja 3 jam dan juga 6 jam pasti berbeda gitu ya. Karena ikhtiarnya lebih banyak yang 6 jam gitu. Terus yang kedua ini adalah ruqyah sebagai penggerak motor utama. Ya. Ketika hari ini dirasa baik gitu ya, sekali bisa jadi ruqyah kita lagi bagus banget nih, misalnya hari ini. Bisa jadi emang kita emang lagi dekat sama Allah gitu ya. Kedekatan kita emang lagi baik gitu sama Allah. Sehingga Allah mudahkan semuanya yang kadang kita itu merasa nggak mungkin. Tapi ternyata misalnya to-do list kita ya. Kita ketika kita dekat dengan Allah, terus kita memiliki berbagai to-do list ya pada hari itu, gitu ya. Alhamdulillah pekerjaan demi pekerjaan tuh terselesaikan sedemikiannya gitu ya. Alhamdulillah, padahal kita hanya menggerakkan ruqyah sebagai penggerak motor utama. Jadi lebih kayak mengurangi maksiat. Jadi lebih ke fokus ke ibadah kepada Allah gitu, menyertai Allah dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga adalah kerja cepat sebagai karakter ya. Terus yang keempat itu adalah apa? Ketaatan sebagai sebuah akhlak ya. Jadi dimanapun kita berada, ketika di luar rumah, di dalam rumah, ataupun ketika sudah lulus kuliah, ya, ya tetap ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap berpacu pada ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Seperti itu. Yang kelima adalah keteguhan sebagai benteng jiwa. Ya. Yang keenam pengorbanan. Ya, wajar banget ya kita harus berkorban, karena pengorbanan itu real ya, real yang terlihat mengorbankan waktu istirahat kita untuk dapat bekerja lebih banyak lagi dan juga berkarya gitu ya. Karena ya hidup itu bentuk pengorbanan gitu ya. Berbeda dengan yang lebih sering rebahan dan juga dia apa? Yang lebih sering mengupgrade skillnya, itu sangat berbeda ya teman-teman. Pasti kita harus butuh pengorbanan gitu ya. Yang ketujuh adalah cinta sebagai semangat kerja gitu ya. Maksudnya apa? Cinta sebagai semangat kerja ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak gampang ngeluh, boleh mengeluh tapi kita nggak boleh kayak berlarut-larut dalam keluhan itu gitu ya. Boleh, ya Allah aku capek banget hari ini gitu ya. Diganti dengan alhamdulillah ya Allah saya lelah hari ini gitu, jadikan lelah hari ini sebagai tambahan timbangan amal saya di hari akhir nanti gitu. Jadi di sini tuh diganti mindsetnya, jangan ngeluh tapi alhamdulillah gitu. Jadi keluhan kita menjadi rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kesibukan kita dalam di dunia gitu. Harus tetap bersyukur. Yang kedelapan itu adalah ikhlas sebagai puncak aktivitas. Jadi gantungkan ikhlas di puncak aktivitas kita, mau dapat, mau gagal atau belum dapat, belum rezekinya itu kan gagal atau berhasil itu hak prerogatifnya Allah. Jadi tetap cantumkan ikhlas sebagai puncak aktivitas kita. Seperti itu. Yang kesembilan adalah apa? Berharap surga sebagai balasan. Jadi kalau dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan, maka berlomba-lombalah, maka bersegeralah, maka mulai berangkatlah dan bekerjalah. Karena kenapa? Perbedaan antara mereka yang berhasil, ini bukan masalah skor IQ atau siapa yang cerdas, tapi mereka yang berhasil adalah mereka yang memiliki kemauan, mereka yang memiliki kesungguhan yang luar biasa dibandingkan mereka yang mudah berputus asa. Pasti ya berbeda. Next.
Ya, untuk selanjutnya di bagian takwa ini, kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, ya mungkin teman-teman ini sudah pada tahu ya, ini apa? 10 muasafat ya. Ini ada 10 muasafat. Yang pertama ada akidah yang lurus, yang kedua adalah ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, wawasan yang luas, jasmani yang kuat, terus terjaga hawa nafsunya, teratur urusannya, mandiri dalam penghasilannya, pandai menjaga waktu, bermanfaat bagi orang lain, seperti itu ya. Ini adalah 10 karakter muslim, nanti bisa ya dibaca bukunya. Ini. Yang ini ya, apa? OTT bacanya ini. Muhammad Hussein Isa Ali Mansur karyanya ya. Syarah 10 muasafat. Ya, ini adalah 10 karakter muslim tangguh. Seperti itu ya. Bisa next. Ini Teteh mengambil referensi dari buku Badewi ya, Badewi Nur Aisyah, Away Inspiring Me, dan juga Away Inspiring Us. Dan juga ada Brain Academy by Ruang Guru. Terus juga buku dari Salim Afila, Agar Bidadari, Cemburu Padamu. Ya. Seperti itu. Next. Dan ya sekian ya dari Teteh. Mohon maaf kalau misalnya banyak banyak iklan, banyak kesalahan, dan juga masih banyak ya kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Teteh buat materinya, alhamdulillah. Jadi ngingetin kita lagi ya untuk menjadi muslim yang lebih baik itu seperti apa. Ini selanjutnya kita langsung ke next agenda, yaitu ada diskusi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mangga. Ada gak nih? Oke. Adakah yang mau bertanya? Ada. Wih, Teh Nawang, mangga Teh. Ya, jadi sebelumnya terima kasih untuk materinya Teh. Jadi terkait menjadi muslim yang ideal. Jadi kalau aku tuh gini gini Teh, problemnya itu aku tuh belum bisa menjadi muslimah yang ramah atau gimana ya, yang bisa menerima berbagai kalangan gitu. Karena kan kita di kampus banyak ya Kak karakter orang gitu. Nah, kalau misalkan kita nih buat suatu konflik atau misalkan ada pergesekan atau konflik sama mereka gitu, tapi mereka itu seperti ini enggak memberi kesempatan gitu kita untuk berubah menjadi muslimah yang baik gitu dari segi sikap misalnya. Nah, itu yang kita lakuin apa ya Teh? Itu. Ya, Langsung dijawab atau ditampung? Sebenarnya langsung Jawab. maleh. Langsung jawab aja. Langsung jawab aja. Baik ya, pasti ya kalau misalnya di masyarakat ataupun di misalnya di kampus, kan tidak semuanya gitu ya. Dia misalnya teman kita atau saudara kita atau suatu komunitas suka dengan kita misalnya gitu. Ya, kita ya harus mencerminkan akhlak kita, misalnya ya udah cukup dengan akhlak kita yang baik gitu ya. Karena kan kalau misalnya hidayah itu hak prerogatifnya Allah, yang membolak-balikan hati itu nyala Allah. Jadi kita setelah kita menegurnya, kita mengingatkan, kita misalnya ikhtiar melalui postingan di Instagram atau apa ya, kita ikhtiar dari berbagai macam cara gitu ya. Jangan lupa juga untuk melewati doa ya, doa kepada Allah ini yang paling ampuh ya, senjata yang paling ampuh adalah doa kepada Allah gitu ya.
bagaimana caranya agar komunitas tersebut atau pribadi yang kurang suka dengan kita gitu ya, ataupun seperti itu. Jadi iya pada banget semua ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Usaha kita ya sebatas itu ya, mengingatkan, terus juga tetap mencerminkan akhlak kita yang baik gitu. Jadi seperti itu. Gimana Teh Nawang? Ada yang kurang? Ada yang mau menanggapi? Boleh ya kalau misalnya ada yang mau nambahin gitu ya. Tuh ya, jadi seperti itu ya. Terus berdoa. Oke, makasih Teh. Ya, sama-sama. Teman-teman ada lagi yang mau nanya, yang mungkin mau sharing sedikit gitu, cerita terkait menjadi muslimah ideal. Teteh, aku mau tanya boleh? Mangga, Teh Lia. Teteh, kan tadi sebutkan dalam surat An-Nur ya, yang perempuan harus menjulurkan jilbabnya sampai ke dada, terus bajunya harus longgar, gak boleh transparan. Nah, aku pribadi itu kadang masih apa ya Teh? Mungkin karena ini apa ya, banyak dosa gitu. Jadi masih belum nyaman kalau misalkan pakai ciput gitu. Jadi ngerasanya kurang pantas aja gitu kalau misalkan pakai ciput. Nah, itu gimana ya Teh? Eh, minta solusinya. Kasih Teh. Makasih Lia. Enggak Teh. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita memakai jilbab ya pasti harus rapi, dan juga ya harus, karena kan ya ya jadi supaya rapi ya harus pakai ciput ya, karena kan bahan dari jilbab itu berbagai macam ya, ada yang licin, khawatirnya kan tiup angin, terus kita nggak ada helaian rambut kita yang keluar, mau tidak mau harus dipaksa buat pakai gitu ya, maksudnya pakai ciput. Kalau enggak pakai bergo ya, pakai bergo kan biasanya nggak perlu pakai ciput, nggak akan kelihatan ya rambutnya ya, biasanya kalau pakai bergo gitu. Kalau pakai jilbab segi empat mungkin ya, yang kalau misalnya agak ketarik dikit itu keluar rambut gitu ya, itu harus ya, harus pakai ciput gitu ya, untuk menjaga ya kelihatan rambut di atas dahi kita gitu ya, seperti itu gitu ya. Itu kalau mau tidak mau harus pakai agar mencegah keluarnya rambut dari kepala kita gitu. Itu deh. Mungkin bisa cari ya ciput yang apa, yang lebih enak gitu ya, enak dipakainya gitu, untuk dipakai dengan sehari-hari, buat dipakai kuliah gitu, seperti itu gitu. Ada yang menambahin, silakan ya. Yang mau menambahkan gitu. Gimana Teh? Cukup Teh Lia? Iya, cukup. Makasih Masya Teh. Allah. Sama-sama ya. Oke. Ini ada satu lagi buat penanya, mungkin ada yang mau nanya, dipersilakan. Dan Awang mau nanya lagi Teh, Masya Allah. Pertanyaan Mei ini, pertanyaan Mei katanya nitip. Oh boleh, Yang mangga Teh. ini pertanyaannya gini, kita itu kan di zaman sekarang itu kan banyak ya muslimah yang dia make up dan apa ya, berhias gitu. Istilahnya kayak menjaga keanggunan ya, apa keanggunan, keanggunan dari seorang wanita itu gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kita sebagai muslimah itu berhias dengan mempertahankan alasan itu gitu? Bisa gimana? dengan dalih, Oh iya. ya kan ya Don? Dengan dalih gaul tapi tetap taat gitu teh, dengan mempertahankan kayak berhias gitu sebagai seorang muslimah, karena dengan Jadi berhiasnya juga dikit-dikit biasanya gitu. Ya gimana teh? Masih Teh. Langsung Mangga Teh.
Ya, jadi makanya kalau muslimah itu kan ada ya sesuai syariat juga, ada yang tidak boleh apa, tidak boleh tabarruj, yaitu berhias secara berlebih-lebihan gitu ya. Kayak misalnya make upnya terlalu menor gitu. Kalau misalnya dalam kategori natural gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Terus juga kan muslimah itu nggak boleh terlalu memakai wewangian yang terlalu wangi gitu ya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi secukupnya saja gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya yang berlebihan tidak boleh gitu ya. Jadi secukupnya aja kita kalau misalnya pakai make up, bedak ataupun lipstick yang natural udah cukup gitu ya. Gitu kalau misalnya di saya pribadi pun gitu ya, pakai bedak cukup, dan gitu untuk berpergian pakai lipstick yang natural udah cukup aja, segitu aja gitu. Kalau misalnya mau berlebihan ya hanya untuk ya nanti aja mahramnya aja gitu ya. Pada yang sudah halalnya aja gitu, seperti itu. Ini untuk make up kalau misalnya khawatirnya gitu ya, ini kan menimbulkan hawa nafsu ini ya, lain mahram kita gitu ya, makanya harus untuk dijaga gitu ya, untuk menghias diri secukupnya saja, seperti itu deh kalau misalnya menurut Tete ya. Mengenai tabaruj ini. Ya, makasih Teh. Iya, sama-sama. Makasih juga Teh. Ya, sama-sama. Teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Barangkali masih ada yang mau nanya. Atau Mau nanya lagi boleh nggak ya? ayo mangga mangga. Ya, ya. Maaf ya Teh. Ya. Betul juga gitu. Jadi gitu. Jadi kan foto gini aja. Tentang hablum nanas gitu. Baiknya itu Gimana? Boleh agak besaran dikit suaranya? Agak kurang kedengeran. soal hablum nanas Teh untuk tahap belajarnya itu Teteh pernah gak sih maksudnya eh berdasarkan pengalaman Teteh gitu, buat belajar hubungan dengan antar manusia itu dimulai dari mana ya Teh? Baiknya gitu tahapnya gitu. Udah aja Teh. Ini. Ya, hablum minanas ya. Jadi interaksi dengan manusia gitu, bukan? Atau gimana? Aku belajar di sana. Ya itu Teh. Ya, hablum Ya itu. minallah, hablum minanas Apa? gitu ya. Ya, dari makanya ketika makanya tadi ya poinnya Drama-drama gitu. ya, yang pertama ya, tadi berilmu, terus selanjutnya bermanfaat. Nah, hablum minanas itu masuknya ke bermanfaat itu gitu ya. Dari setelah kita berilmu, kita beribadah kepada Allah, hablum minallah, selanjutnya hablum minanas itu adalah menebarkan kemanfaat kita kepada umat ya, pada orang-orang sekitar kita, seperti itu. Jadi untuk interaksinya, kalau misalnya ya seperti biasa ya, kita gitu ya, mengetahui adab-adab dalam berilmu, adab-adab ketika kita apa ya kayak berbicara pun ya, terus juga eh, dengan lawan jenis, tetap ya kita harus menjaga interaksi itu. Gitu sih kalau misalnya mengenai hablum minanas ya, itu sih berita aja gitu ya mengenai hablum minanas. Terus sih lebih ke bermanfaat lah gitu ya di masyarakat. Gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan boleh ya. Misalnya nanti kalau misalnya ada tambahan lagi, kalau misalnya Teteh nanya gitu ke Ustazah mengenai hablum minanas ini, nanti Teteh share ya kalau misalnya ada tambahan gitu. Gimana Teh Nawang? Gimana cukup? Ada yang mengganjal nggak? Kayaknya udah aku cari tahu lagi. Cukup ya. Hmm, ada yang mau nanya lagi atau kita cukupin aja ya? Nanti kalau mungkin diskusi selanjutnya bisa tanya langsung lewat media sosial Teteh. Boleh, boleh banget. Tadi udah diskusi tanya jawab. Jadi sekarang kita
ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya itu, oh ya, punten. Acara selanjutnya itu ada closing statement. Mungkin buat Teteh sebelum tutup bisa menyampaikan closing statementnya buat kita semua. Lebih ke mengenai apa? Closing statement, bukan? Ya, ya, Oke, closing statement. pakai laptop jadi kurang. Iya. Jadi apa? Ide jangan saya, jangan. Aduh. Ya closing statementnya apa ya? Jadi intinya sebagai seorang muslimah di era Gen Z ini harus terus berikhtiar ya untuk menerapkan tadi ya 1M, 3B, menjadi muslimah seutuhnya, berilmu, bermanfaat, dan juga bertakwa gitu. Selalu menempatkan Allah dari sejak niat, saat dalam proses dan juga di akhir ikhtiar kita gitu ya. Terus selalu hiasi ibadah dan juga amalan perbuatan kita dengan rasa cinta, rasa takut, dan juga harap kepada Allah. Jadi segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan sebagai seorang muslim ataupun muslimah bertanggung jawab penuh terhadap setiap langkahnya, perbuatannya, terus juga setiap waktu yang dipergunakannya dan setiap kata yang diucapkannya. Karena seperti itu ya. Dan juga yang menjadi reminder banget, iya, menjadi reminder bagi Teteh gitu ya. Ini ada buku AWS ini. Ada yang udah baca belum? Belum. Belum ya? Belum, Teh. Bagus banget. Ini recommended banget buat di masa-masa kuliah. Ini sangat cocok banget. Di sini ada life plan, akademik, dan sebagainya. Jadi di buku ini ada quotes juga ya. Ini Teteh ambil ya. Jadi kita itu adalah penulis buku. Nih Teteh baca deh. Oke, izin baca dulu ya. Nih. Nih, hidupmu adalah pesan bagi dunia. Buatlah hidupmu menginspirasi. Dan ingat, kamu adalah penulis buku kehidupanmu di akhirat. Pastikan buku itu berarti untuk dibaca. Ini sangat jelek banget, baru aja depan udah jelek ya. Oh iya ya, kita itu adalah penulis buku gitu, menulis buku untuk buku di kehidupan kita di akhirat gitu ya, Masya Allah. Baik, sekian dari Teteh. Mohon maaf ya kalau misalnya banyak kurangnya gitu ya, jadi kurang fokus. Enggak. Jadi banyak Enggak. ini baru banget isi lagi ya. Jadi sarana belajar Teteh juga, jadi reminder Teteh juga untuk menata diri lagi gitu ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apalagi menjadi seorang ibu ya, madrasah ula gitu ya. Oke, sekian dari Teteh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Teteh. Sama-sama. Kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Utina Siti Juliani. Pada Utina Siti Juliani, mangga dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil ajim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma safarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wa mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikati muqarrabin summa ila jami'
والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Utina Siti Juliani. Nah, buat acara selanjutnya ya ini dokumentasi. Nah, buat teman-teman yang kondisinya memungkinkan untuk on kamera, mungkin bisa dibuka kameranya. Yang FS. Iya, boleh ya. Bismillah, teman-teman. Udah siap? Ada lagi yang mau buka kameranya? Ya, dihitung ya, dari 1, 2, 3. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Nah, sekali lagi belum dapat 1, 2, 3. Nah, gimana Teh? Udah? Bentar. Oh, Penting belum. ya laptopnya. Ya. Oke, terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Masih banyak Teh. Nah, sebelum Ana tutup, mau ngingetin lagi. Jadi ada dia dari Telilis nih nanti buat yang buat insight atau resume terbaik yang nanti dikirimin di Instastory Instagram. Terus nge-tag di Teh Lilis, nama Instagramnya itu _Lilis Susilawati 14. Kemudian Ringka Khadijah dan Muklis Unida. Nah, nanti maksimal kumpulan itu tanggal 2 Juni jam 24.00. Dikumpul. Nah, diumumkannya besok, kemudian diperuntukkan bagi panitia dan peserta. Oke, teman-teman, itu aja mungkin dari Ana. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dan pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk kita semua, dan semoga Allah membimbing kita untuk menjadi muslimah ideal di era zaman sekarang. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Teh Lilis, teman-teman.